Hai Thinker, apa kabarnya kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di tengah kondisi seperti ini, tetap jaga kesehatan ya. Rajin-rajin olahraga, rajin-rajin cuci tangan, cuci kaki, rajin minum susu, tetap pakai masker, tetap pakai hand Schwarzenegger, dan tetap jaga jarak meskipun kalian sudah divaksin. Dan selamat bergabung di Desire to Think bersama aku Randa. Channel ini sengaja dibuat untuk mendokumentasikan beberapa pemikiranku, dan kita akan bersama-sama melakukan kegiatan berpikir di channel ini. Karena berpikir adalah jalan ninjaku. Kita akan memikirkan banyak hal di channel ini. Ide-ide yang pernah aku pikirkan aku simpan di channel ini sebagai catatan pribadi sekaligus publik agar bisa saling berbagi. Konsepnya ya sama kayak orang zaman dulu yang menggambar di gua, atau mereka yang menulis pemikirannya di papirus atau kulit binatang, atau beberapa waktu yang lalu mereka yang menulis di blog. Oke, tanpa berlama-lama dan berbahasa-basi ria, mari kita masuk ke ide pokok chapter number 1. Chapter number 1. Pikiran memiliki kekuatan. Ya, sesuai dengan judul tadi, pikiran memiliki kekuatan. Ini bukan tentang psikokinesis yang membuat seseorang bisa menggerakkan objek lain hanya dengan kekuatan pikiran. No, bukan tentang kekuatan super, karena aku tidak sedang membicarakan superhero Marvel, DC, atau bumi langit. Ini murni tentang pikiran. Suatu hal yang sering kali dianggap remeh oleh orang-orang, padahal sebenarnya sangat penting. Pasti ada yang berpendapat bagaimana pikiran bisa menjadi kekuatan. Pikiran kan cuma pikiran, gak ngefek ke dunia nyata atau ke fisik. Misalnya aku berpikir bagaimana aku bisa bernyanyi sebagus Adam Levine. Itu hanya bakal terjadi di pikiranku saja, aslinya ya suaraku seperti ini tidak ngefek meski aku berpikir seperti tadi. Lalu bagaimana pikiran itu bisa memiliki kekuatan? Gimana? Manusia bisa menciptakan sesuatu berawal dari hal sederhana seperti berpikir. Nah, ini perlu digarisbawahi kata-kata menciptakan sesuatu dari berpikir. Semua manusia pasti pernah berpikir lah ya. Mikir apa aja. Hasil dari pemikiran manusia itu bisa menjadi bermacam-macam bentuk. Ada yang jadi gambar, video, skrip, lukisan, lagu, bahkan hingga pesawat luar angkasa. Aku membayangkan bagaimana Apple, Microsoft, dan Facebook tercipta. Tentu dari pemikiran Steve Jobs, Bill Gates, dan Mark Zuckerberg. Dari buah pemikiran mereka, produk itu kemudian ada. Buah pemikiran itulah yang disebut dengan ide. Hebat kan, cuma dari ide seorang manusia bisa menciptakan sesuatu seperti iPhone 12, sistem operasi Windows, dan Facebook yang masih dipakai buat jualan daster. Nah, itulah yang disebut dengan menciptakan sesuatu dari berpikir. Dahsyat bukan? Buah pikiran kalian yang kemudian dituangkan menjadi berbagai kreasi seperti gambar, video, tulisan, lagu, bahkan produk iPhone 12 atau Facebook adalah hasil dari proses mencipta. Itu adalah hasil dari proses mencipta. Kalian membuat sesuatu yang tidak ada atau hanya dalam pikiran menjadi ada atau berwujud di dunia nyata. Itu adalah salah satu kekuatan dari pikiranmu. Salah satu penulis buku favoritku pernah berkata, "Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve." Ya, itu adalah quotes atau sepenggal kata dari Napoleon Hill, yang salah satu bukunya berjudul Think and Grow Rich adalah buku favoritku. Napoleon Hill percaya karena adanya kekuatan pikiran sehingga dia yakin jika pikiran manusia membayangkan sesuatu maka hal itu akan dicapai. Tidak percaya? Silakan baca bukunya Think and Grow Rich, di sana sudah ada banyak bukti. Ini tidak sedang di-endorse atau promosi. Di buku itu Napoleon Hill memang mewawancarai banyak orang untuk membuktikan hal tersebut. Wawancara itu sangat susah untuk disebut memang.
Ada banyak bukti di buku Think and Grow Rich yang sudah kubaca, tetapi tetap saja kalau cuma sekadar baca atau mendengarkan kisah orang, terkadang manusia susah percaya. Aku juga begitu awalnya. Sampai aku merenung dan merefleksikan sendiri hidupku. Ternyata ya aku beberapa kali mengalami hal yang sama. Contohnya ini, contoh kecil. Suatu waktu pas siang hari aku mau berangkat kerja, bulan-bulan Februari, yang kan musim hujan itu. Jadi di sini tuh hujannya biasa siang sampai sore deras gitu. Pas mau berangkat, hujan. Malah gerimis dikit-dikit tapi langitnya gelap. Nah aku yang mau berangkat kan kesal ya. Kita udah siap mau pergi malah gerimis. Mana pakai motor kan? Ya udah dengan keyakinan teguh dan mantap waktu itu aku bilang ke diri sendiri kalau hujan tidak bakal turun sampai aku tiba di kantor. Aku terus bilang gitu ke diri sendiri mulai dari ngeluarin motor terus ngidupin motor sampai di jalan ke kantor. Pas di tengah jalan hujannya berhenti dong. Padahal langitnya masih gelap banget itu. Aku percaya aja dengan kuyu. Aku percaya aja dengan penuh keyakinan kalau apa yang kupikirkan bakalan kejadian. Dan begitu aku sampai di ruanganku, baru hujan. Turun lebat banget. Dan begitu aku sampai di ruanganku, baru hujan turun lebat banget. Mind blowing gak tuh? Kebetulan kah? Jarak dari rumahku ke kantor kurang lebih 30-40 menit. Dan langit betul-betul hitam, bahkan sebelumnya sudah gerimis. Well, oke. Kalau aku jadi kalian, mungkin masih ragu kalau cuma satu pengalaman aja. Aku cerita satu lagi dah. Nah, sebenarnya ini terjadi beberapa kali ya, tapi hampir sama kejadiannya. Jadi aku rangkum. Beberapa kali ya waktu itu aku lagi kehabisan duit banget sampai di dompet itu recehan juga nggak ada, rekening juga kosong. Di saat kayak gitu aku selalu berpikir kalau nanti pasti ada aja rezeki. Dan benar dong. Beberapa kali waktu dompet dan rekening benar-benar kering, ada aja rezeki entah dari teman atau reman. Reman? Reman. Dan benar dong, beberapa kali waktu dompet kering dan benar-benar kering. Ya, waktu dompet kering dan benar-benar kering. Dan benar dong, beberapa kali waktu dompet dan rekening benar-benar kering ada aja rezeki entah dari teman atau rekan kerja. Susah sekali yang ini. Dan benar dong, beberapa kali waktu dompet dan rekening benar-benar kering ada saja rezeki entah dari teman atau rekan kerja. Bahkan pernah suatu waktu bensinku kedap-kedip tapi nggak ada uang sama sekali di dompet dan rekening, tapi aku nekat ke kantor. Nah, waktu di kantor pas ada acara Maulid Nabi dan ternyata hadir juga di sana salah satu komunitas yang punya kebiasaan bagi-bagi uang. Lumayan. Lumayan buat isi bensin dan masih sisa banyak. Kejadian semacam itu tidak terjadi satu dua kali tetapi berkali-kali setiap kali aku berpikir kalau nanti pasti ada aja. Kejadian seperti itu tidak terjadi saat cuman Kejadian semacam itu tidak terjadi cuma satu dua kali tetapi berkali-kali setiap kali aku berpikir kalau nanti pasti ada saja rezeki. Aku sudah membuktikan kalau pikiran itu memiliki kekuatan. So, mind have a power, man. Mungkin kalian juga pernah mengalami hal yang sama tapi baru sadar sekarang atau masih belum sadar. Coba kalian refleksikan dan ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Kalau ada yang belum mengalami, kalian boleh tes sendiri. Kasiannya kalau belum pernah mengalami ya. Aku juga jadi teringat salah satu kata-kata dari penulis favoritku yang berbunyi seperti ini. Saat kamu menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan bersatu membantumu meraihnya. Itu adalah kata-kata yang paling menyentuhku saat aku membaca novel The Alchemist karya Paulo Coelho. Menginginkan sesuatu berarti mimpi, atau apa yang paling kamu pikirkan dalam hidupmu. Artinya, ketika pikiranmu fokus pada suatu tujuan tertentu, bahkan alam semesta dapat bergerak karenanya. Anjing sih ini, keren. Kedengarannya agak lebay sih memang si Paulo Coelho ini. Tapi kalau aku pribadi yang pernah mengalami hal remeh karena pikiranku kayak yang barusan aku ceritakan sih, percaya sajalah. Nggak tahu lagi kalian. Coba kalian komen di bawah kalau berani.
Ada begitu banyak ilmuwan dan pemikir yang setuju bahwa pikiran itu memiliki kekuatan. Contohnya saja Francis Bacon dengan quotes terkenalnya yaitu Scientia Potentia Est atau Knowledge is Power. Jelas lah ya artinya, tidak perlu diterjemahkan. Kalau yang tidak tahu artinya silahkan pergi ke Google Translate dan translate saja di sana. Atau Bapak René Descartes dengan quote terkenalnya cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Dua pemikir terkenal ini mewakili pemikir-pemikir lainnya bahwa pemikiran itu memiliki kekuatan yang patut disadari manusia. Beberapa dari kalian pasti tahu kan, setelah Perang Dunia Kedua, kita sebenarnya masih berperang sampai sekarang, tapi bukan perang memakai senjata melainkan ideologi. Perang, pemikiran. Dan menurut penelitian selama 21 tahun yang dilakukan Stanford University Amerika Serikat mengungkapkan hubungan antara pola pikir dan kesehatan. Menurut para ilmuwan, orang yang berpikir negatif mengenai aktivitas fisiknya cenderung menganggap dirinya tidak bugar. Dan kalian tahu kalau manusia bisa tetap ada sampai sekarang karena pikirannya. Tahu tidak? Tidak tahu? Cari tahu. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang berhubungan dengan pikiran. Intinya di chapter number 1 ini aku ingin menekankan bahwa pikiran manusia itu memiliki kekuatan. Sudah banyak bukti di atas tadi, kalian di atas. Sudah banyak bukti yang aku sebutkan tadi dan aku ceritakan. Karena itu berhati-hatilah dengan pikiran kalian. Kalau kalian selalu berpikir negatif, maka negatiflah yang bakalan terjadi dalam hidup kalian. Sebaliknya apabila kalian selalu berpikir positif, maka hal positiflah yang akan terjadi dalam hidup kalian. Sekarang tinggal kalian mau pilih yang mana, positif atau negatif. Oke, sekian dulu mungkin pemikiranku hari ini. Subscribe kalau kalian ingin berlangganan dengan video ini. Like kalau kalian suka dan share apabila kalian ingin membagikan pemikiran ini ke orang-orang terdekat Anda. Bantalah dan berkomentar jika Anda tidak setuju atau memiliki pemikiran lain. Ada kolom komentar untuk kita berdiskusi. So keep thinking and be wise guys. Sampai jumpa lagi di chapter selanjutnya.